Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang 5 aspek dari Hotel Rumah Nami Jakarta. pengaturan tapak pada Rumah Nami Residen di Kemang, Jakarta, yaitu pengaturan tapak atau set plate Rumah Nami Residen di Kemang, Jakarta mencerminkan desain yang kompak dan fungsional dengan fokus pada kenyamanan tamu serta integrasi dengan lingkungan urban sekitar. Pengaturan tapak Hotel Rumah Nami Kemang, Jakarta bertujuan untuk yang pertama memaksimalkan fungsi lahan di lahan urban terbatas, 2 menciptakan kenyamanan tamu, 3 integrasi dengan lingkungan sekitar, 4 mendukung efisiensi dan operasional hotel, yaitu adanya lokasi dan aksesibilitas beralamat di Jalan Benda No. 39 Kasainin, Kemang, Jakarta Selatan. Akses terletak di kawasan bisnis Kemang. Hotel ini berada dalam jarak berjalan kaki ke berbagai restoran, kafe, dan pusat hiburan. Akses mudah ke transportasi umum dan dekat dengan tempat-tempat seperti Blok M, Square, dan Taman Mini Indonesia Indah. Tata letak bangunan. Jumlah kamar yaitu berjumlah 34 kamar dengan berbagai tipe, termasuk eksklusif plus, eksklusif, deluxe, queen, standar, double, dan standar single. Fasilitas umumnya yaitu restoran dan kafe. Tersedia restoran dan kafe di dalam area hotel, termasuk resto dapur Nami yang menyajikan masakan Asia dan Barat. Rooftop bar, area rooftop yang digunakan sebagai bar dan tempat bersantai dengan pemandangan kota. Taman gantung, ruang hijau yang dirancang untuk memberikan suasana alami di tengah kota. Area olahraga, fasilitas untuk aktivitas olahraga dan kebugaran tersedia bagi tamu. Parkir, tersedia area parkir pribadi gratis untuk tamu. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana pengaturan zona di Hotel Rumah Nami Kemang. Pengaturan zona dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi privasi, akses, dan efisiensi operasionalnya. Tujuan dari pengaturan zonasi ini tidak lain yaitu memisahkan fungsi agar tidak saling mengganggu satu sama lain. Seperti pengelola, pengunjung itu tidak mengganggu satu sama lain, meningkatkan kenyamanan tamu, mendukung kelancaran operasional staff seperti yang saya bahas tadi, dan menjaga privasi dan keamanan. Yang pertama nih, zona publik. Zona publik ditempatkan di area akses terbuka sehingga dapat mudah terjangkau. Ciri pengaturan dari zona publik ini tidak lain yaitu diletakkan di bagian depan atau di lantai dasar bangunan, dekat dengan akses seperti lobi dan pintu masuk. Sirkulasi tamu tidak terbatas atau luas lah, sehingga untuk tamu aksesnya tidak terbatas, tidak sempit, demi untuk kenyamanan tamu. Penataan hotel di Rumah Nami, lobi berada di dekat pintu masuk, jadi kita masuk langsung di lobi. Restoran dan kafe terhubung langsung dengan lobi agar mudah diakses tamu dan pengunjung umum. Rooftop bar dan taman gantung ditempatkan di atas, namun tetap terpisah dari kamar agar tidak mengganggu privasi yang ada di dalam kamar. Selanjutnya, zona privat. Zona privat ini diletakkan di area yang lebih dalam atau tinggi untuk privasi lebih terjaga. Ciri pengaturannya ditempatkan di lantai atas di area yang tidak langsung terlihat dari zona publik. Diakses hanya melalui akses yang dikontrol seperti lift, tangga yang diawasi. Dibatasi secara fisik visual dari zona publik. Penataan hotelnya di Rumah Nami di zona privat yaitu kamar-kamar tamu berada di lantai atas, jauh dari keramaian restoran dan lobi. Area didesain tenang dengan lokasi suara dan pencahayaan alami. Selanjutnya ada zona servis.
Zona servis ini biasanya tersembunyi dan terpisah dari sirkulasi tamu. Ciri pengaturannya yaitu akses melalui jalur khusus staf seperti lift dan koridor servis. Diletakkan di belakang dapur atau ruang-ruang tertutup, didesain agar tidak mengganggu pemandangan maupun pengalaman tamu. Contoh penataan zona servis di Hotel Rumah Nami, dapur utama berada di belakang restoran, tidak terlihat dari ruang makan. Ruang laundry dan kantor manajemennya ditempatkan di area bawah atau lantai non-publik. Sirkulasi barang dilakukan lewat lift service atau koridor belakang yang tidak melalui jalur-jalur tamu. Selanjutnya hubungan antar zona atau zoning flow untuk menghindari konflik fungsi. Zona publik mengarah ke zona privat melalui jalur. Selanjutnya hubungan antar zona. Zona publik mengarah ke privat melalui jalur akses terkendali. Zona servis tidak bersinggungan langsung dengan jalur publik atau privat. Cross sirkulasinya antar staf dan tamu dihindari kecuali pada titik-titik tertentu, antar line atau room service. Jadi pengaturan zonasi di Rumah Nami Kemang dirancang dengan membagi area zona publik yang lebih mudah diakses seperti lobi, restoran, dan rooftop cafe. Sedangkan zona privat yang lebih tersembunyi dan tenang supaya tamu-tamu tidak terganggu. Zona servis yang seperti laundry, jalur staf sehingga tercipta alur sirkulasi yang efisien itu diletakkan tersembunyi di bagian belakang atau di bagian bawah bangunan. Tujuan untuk mengatur zonasi ini supaya menjaga privasi tamu serta mendukung kelancaran operasional hotel tanpa gangguan antar fungsi ruang. Untuk pengaturan fasad dan material, fasad bangunan tampil mencolok melalui penggunaan bentuk lengkung atau arcade openings yang konsisten di seluruh permukaan depan. Elemen lengkung ini terinspirasi dari arsitektur rumah bergaya Victoria, namun dikemas dalam bahasa desain yang lebih minimal dan kontekstual. Setiap bukaan pada fasad dirancang dengan kedalaman tertentu, menciptakan permainan bayangan alami yang memperkaya tekstur visual bangunan sepanjang hari. Fasad tidak hanya menjadi penutup luar, tetapi juga berfungsi sebagai identitas visual hotel, menciptakan kesan hangat dan welcoming kepada pengunjung. Keteraturan modul jendela serta pengulangan pola lengkung memberikan ritme visual yang tenang dan harmonis. Material utama yang mendominasi fasad adalah bata merah expose yang digunakan secara utuh tanpa plester maupun cat. Bata merah tidak hanya estetis tetapi juga berfungsi sebagai insulasi termal alami. Dalam iklim tropis yang panas lembab seperti Jakarta, bata membantu menjaga suhu interior tetap sejuk karena sifatnya yang menyerap panas lambat dan melepasnya perlahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pada bangunan Hotel Rumah Nami di lokasinya di Jakarta. 1. Topologi struktur dan tata ruang. Bangunan Hotel Rumah Nami dirancang dengan konfigurasi sekular bertingkat yang mengelilingi satu ruang terbuka di tengah, void atrium. Setiap lantai mengadopsi bentuk koridor melingkar yang memungkinkan efisiensi akses antar kamar serta membuka pandangan langsung ke pusat vegetasi atrium. Hal ini menciptakan kualitas ruang yang terbuka dan sekaligus privat. Struktur bangunan bertingkat dengan void tengah. Bangunan memiliki struktur melingkar dengan void, ruang kosong terbuka di tengah yang berfungsi sebagai sirkulasi udara dan cahaya alami. Void ini menampung vegetasi vertikal, termasuk pohon dan tanaman tropis besar seperti monstera yang memberikan efek pendinginan pasif dan kualitas visual yang sejuk. Elemen dinding bata expose. Dinding luar ruang menghadap void menggunakan material bata merah expose memberikan kesan hangat, alami dan rustik. Penggunaan bata expose juga berfungsi sebagai isolasi termal, cocok untuk iklim tropis, yang tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika, tetapi juga sebagai penyerap panas dan penstabil termal dalam konteks iklim tropis.
Yang tiga, pilar struktural vertikal. Pilar-pilar putih menopang struktur lantai atas secara vertikal dan tersusun melingkar mengikuti bentuk bangunan. Fungsi utama pilar ini adalah sebagai penopang beban struktur dan sebagai elemen ritmis yang membagi ruang secara visual. Yang keempat, tangga spiral terbuka. Tangga utama bersifat terbuka dan memutar naik ke atas, menekankan konektivitas antar lantai secara visual dan fungsional. Desain tangga ini menciptakan sirkulasi vertikal yang aktif dan menyatu dengan vegetasi di tengah atrium. Terus yang kelima, struktur interior dan finishing. Dinding interior sebagai besar menggunakan bata ringan untuk efisiensi bobot. Finishing interior memanfaatkan material ekspos, beton, bata, dan kayu sehingga struktur juga tampil sebagai bagian dari estetik. Yang keenam, struktur atap. Atap bangunan dibuat datar, roof, dan berfungsi sebagai rooftop, kafe, dan area publik terbuka sehingga memerlukan plat beton datar bertulang yang tahan beban aktivitas. Kesimpulan, struktur bangunan hotel Rumah Nami mencerminkan praktik arsitektur tropis kontemporer yang mengutamakan efisiensi energi pasif, kenyamanan termal, serta hubungan visual yang kuat antara manusia dan lingkungan. Desain ini dapat dijadikan studi kasus arsitektur tropis urban yang akses dalam mengidentifikasikan struktur terbuka, material lokal, dan landscape mikro secara berkelanjutan. Terima kasih. Untuk pengaturan utilitas di hotel Rumah Nami Kemang, yaitu menggabungkan kenyamanan hunian dengan fasilitas modern. Dibuka pada Juni 2020, bangunan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan tamu jangka pendek maupun panjang dengan penekanan pada kenyamanan dan efisiensi. Untuk pengaturan utilitas di Rumah Nami Residen, yang pertama, sistem listrik dan air. Setiap kamar dilengkapi dengan air conditioner atau AC, pemanas air atau water heater, dan dispenser air isi ulang, menunjukkan adanya sistem kelistrikan dan pemipaan yang terintegrasi dengan baik. Yang kedua, akses internet dan komunikasi. Wifi gratis tersedia di seluruh area hotel, termasuk kamar dan ruang publik, mendukung kebutuhan kerja dan hiburan tamu. Yang ketiga, keamanan dan pengawasan. Sistem keamanan mencakup CCTV 24 jam dan tim keamanan yang siap siaga memastikan keselamatan tamu dan properti. Yang keempat, fasilitas pendukung. Fasilitas tambahan seperti lift, restoran dengan dapur terbuka, kafe, rooftop, bar, dan taman gantung menunjukkan adanya pengelolaan utilitas yang mendukung operasional berbagai layanan. Yang kelima, layanan tambahan. Layanan laundry, kebersihan harian, dan penyediaan air minum gratis menunjukkan perhatian terhadap kenyamanan dan kebutuhan dasar tamu. Secara keseluruhan, Rumah Nami Residen mengimplementasikan pengaturan utilitas yang komprehensif untuk mendukung kenyamanan dan kebutuhan tamu dengan integrasi sistem yang efisien dan fasilitas yang lengkap. Sekian dari kami Mohon maaf. Jika ada salah kata, Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.